Selamat datang di episode spesial podcast awal minggu bareng Aryo tentunya. Dan kali ini kita mau ngetes mobil Wuling Almas. Agak mirip acara yang dulu kita buat ya. Yang udah lama nggak ada itu. Ya sekarang jadi masuknya lewat podcast awal minggu aja. Canggih nih Wuling. iPad nih, displaynya. Gokil. Halo Wuling. Halo. Mari kita jalan-jalan. Wow, bagus ya Wuling ya. Ya gue baru sekali sih naik mobil seteknologi ini. Gue naik pernah duduk doang tapi nggak pernah jalan, dan gue pernah nyobain kayak WIN-nya apa teknologi voice assistant-nya. Tapi gue udah naksir sih mobil ini sih. Lo naksir rekaman? Udah sejak luar, karena tapi gue masih ada mobil yang cukup masih baru. Aduh, gue pengen ganti karena maintenance-nya makin mahal. Aduh, kayaknya gimana gitu. Cuman ya itu karena masih baru, gue sayang banget gue jual lagi. Mungkin Wuling kalau denger Aryo mau dikasih spesial diskon. Ayo, atau enggak gini, sambil beli mobil sama gue gitu. Ini sebenarnya special edition podcast awal minggu rekaman di Wuling, so it's kayak e-talk drive juga. Oh, ini bukan e-talk drive. Ini nggak di... Kita udah lama, kita kalau nggak ada kerjaan kayak suka malas ketemu gitu. Kenapa sih? Baru persis gue omongin sama Ruby. Lo nggak ada masalah kan sama gue? Nggak ada, tapi kayak what's the point gitu. Anjir, what's the point lagi? ya gitulah, memang sekarang waktu karena segitu banyaknya kesibukannya, bukannya sok sibuk kali ya, tapi kayak perbedaan prioritas sekarang. Iya nggak? Ya, lo sekarang 36, father of 2, masih pekerja kantoran. Not exactly though. Dan influencer. Lo udah 100% influencer nih. Anjir. Enak banget dengernya. Ya udah apalah itu. KOL. Content creator. Oke. Pokoknya kan intinya gue create konten. Masalah influencing atau enggak bukan urusan gue gitu. Gue kantoran mungkin nggak exactly every day, mungkin once a week atau once every 2 weeks. Jadi kayak gue udah delegate dan nunjuk direktur di perusahaan gue from someone I met like dari awal banget dia. Lu udah ngangkat direktur, keren. Terus ya keren-kerenan doang, Mas. Keren-kerenan doang namanya ngangkat direktur, tapi basically orang yang ngejagain lah bisnis itu sampai sekarang. Udah 2 tahun terakhir. Nggak usah wow, lo sendiri juga. Gua kenapa gue? Ya elah. Tapi lo menyangka gak sih hidup bakal kayak gini? Have you ever thought Bagian in your mananya wildest nih? dream? Achievement, ya fame and fortune lah. Fame and fortune, kesannya duitnya. I'm pretty happy where I am now. Masalah menyangka apa enggak, gue menyangka gue akan jadi pengusaha tok sih selamanya. Karena jujur aja ya, gue ngeliat orang tua gue pengusaha. Karena from Asian background ya, kayaknya nggak akan jauh ke anaknya gitu, sama usaha masih ada, diharapkan anaknya juga melanjutkan lah. Dan gue pikir hidup gue akan sekitar situ, which I don't mind juga sih. Tapi ternyata gue masih ada sesuatu hal yang pengen gue explore aja dari diri gue selain jadi pengusaha. I like investing now and I like content creating. Investingnya tuh macam-macam di mana-mana. Lo pertama kali nyemplung menjadi content creator tuh kapan? Gimana ceritanya? Lo ketawa tuh. Gue kalau nulis blog tuh dari 2001, 2002 itu semua teknologi ya? Teknologi iseng doang semuanya. Sampai yang akhirnya ada brand datang, brand smartphone datang tuh 2009, 2010 kali. So itu awalnya ya cuma nulis doang karena gue pengen beli handphone, ya sambil nulis lah, belajar mengkonstruksi kalimat segala macam bla bla bla. Ya udah terus aja jalan sampai 2009 2010. Wow, sekarang tuh kayak lo dari 10 peluncuran handphone lo kayak attend 7 gitu ya? Iya, kira-kira kayak gitu. Dan bukan handphone doang, kan ada laptop, ada semua teknologi lah. Berusaha kalau diundang ya ada waktu datang. Wow. Seru teknologi. Lo juga suka kan? Cik gitu. Gue teknologi gue tuh terbatas di video game. Handphone ya
selama masih mumpuni gitu, masih bisa upgrade OS ya gue ngikutin. Tapi that's about it ya. You're into it juga lah, lo tahu, lo pernah kerja sama perusahaan teknologi. Oh iya betul. Lo juga banyak lah. I know you know a lot lah. Kalau nggak Itokrev kan juga basisnya ada tengahnya teknologi kan. Kalau nggak akan kejadian. I mean everybody loves teknologi, mau suka nggak suka, lama kelamaan tuh akan ke situ gitu. Kalau lo suruh pilih momen big break lo itu dalam dunia perkontenan itu apa ya? Di teknologi gue adalah diundang jalan-jalan. Itu ke New York itu ya, with the Samsung All Star Team Indonesia itu, no? Itu terakhir. Oke. Tapi di awal banget 2004, 2005 kali ya. Itu adalah gue sebagai penulis di salah satu koran. Gue penulis freelance kan, freelance. Terus yang diundang adalah korannya itu sama brand ini. Sama koran itu nunjuk gue sebagai salah satu freelance-nya. Nah itu kayak di dunia teknologi ada si Aryo nih, ya udah diundang lagi 2 kali, terus ada brand undang gitu-gitu. Jadi kayak seumur hidup kerjaan nggak pernah ngajak gue ke Amerika, tapi 5 tahun terakhir visa gue isinya Amerika semua. Setahun sekali. Dan itu bukan dari pengusaha-pengusahaan. Ada nggak sih penggemar Aryo dan harus diberi nama apa kalau ada? Nggak ada. Gue tuh salah satu yang senior di teknologi, tapi bukan. Nanti kita tuh udah masuk senior. Makanya. Terus banyak banget yang mulai sesudah gue, tapi jauh lebih terkenal sudah gue. Oh ya, itu mah pasti lah, itu mah hidup aja emang gitu. Iya, jadi kayak gue udah create so many videos, tapi ya segitu-segitu aja gitu. Sedangkan yang mulai duluan sesudah gue ya memang gitu. Cuman beruntungnya senior dan dikenal banyak, yang orang-orang yang tepat, akhirnya ya teman-teman yang udah mendahului itu kayak saling respect aja gitu, nggak kayak fandomnya sih masih enak banget setiap kali datang, bukan kayak banyak yang minta foto, enggak, kita kayak ada yang minta foto, tapi kayak lebih sering kayak ketemuan apa kabar gitu, udah ngobrolin teknologi lah, apalah gosip-gosip kayak gitu. Jadi kayak fandom teknologi lo udah tahu kan, rate card-nya aja 1/3 atau 1/5 dari lifestyle influencer. Tahu nggak gitu? Nggak tahu. Lifestyle influencer tuh berapa? Itu berapa? Ya berapa? Ya mungkin bisa 3 kali lipatnya lah kalau lifestyle influencer. Misalnya harga video di followers yang sama jumlahnya, tapi karena lo megang tech di Indonesia tuh nggak segitu itunya. Tapi untungnya reviewer teknologi itu karena namanya reviewer, lo nggak ter-attach ke satu brand gitu. Jadi hari ini gue lu move on aja gitu kan? Iya, move on aja. Nah ini karena kita bilang nih bagusnya ini, jeleknya ini, udah move on next gitu. Betul, karena lo dipositioningkan ke sebagai reviewer bukan ambasador. Benar, kalau udah tanda tangan sebagai ambasador ya kelar gitu. Gue nggak itu yang lain. Nggak enak tuh ya pasti. Kalau untuk enak juga sih pasti. Ya enak, duitnya pasti lebih enak di situ. Ya benar. Cuman kalau kita yang senang teknologi tuh ya kita nggak bisa review yang lain dong gitu loh. Curiosity akan gadget barunya akan terhambat. Fascinationnya tuh dimulai dari kapan ya? Dari kuliah. Dari kuliah? Apa gadgetnya? Dari kuliah gue ngambil langsung ngambil komputer. Maksudnya gue tadinya mau ngambil computer science, tapi gue akhirnya ngambil internet computing. Jadi ada sekolahnya ada coding, ada Java, ada waktu itu C++, ada macam-macam gitu. Jadi kayak gue langsung fascination itu, gue langsung terjun. Tapi gue fail. Hah? Fail gue. Lu nggak kelar S1? Enggak, bukan. Gue fail salah satu subjek yang namanya Java, Internet Computing, terus itu kan major gue. Kepake masih? Masih kepake nggak sih Java? Coba sih. Major gue, terus akhirnya gue tuker jadi minor gue. Jadi awalnya gue adalah harusnya Bachelor of Science, gue tukar jadi Bachelor of Communications. Kayak komunikasi sama dong sama gue sarjana komunikasi juga. Sarjana komunikasi, tapi gue masih majornya interaktif multimedia. Jadi kayak gue masih fascinated sama teknologi, tapi nggak mau yang terlalu terlalu hardcore gitu. Parenting, apa yang bakal bikin lo takut gitu? Iya, jadi dari segi karir atau dia jadi apa, jobs that exist now wasn't exist when my parents thought about it. Ya. Terus apalagi ke depannya, gue yakin makin cepat lagi. Kayak mungkin ponakan gue mungkin ya nggak, jaraknya setengah dari anak gue, mungkin akan jadi
ada pekerjaan-pekerjaan yang itu lagi. Belum lagi dari relationship, dari pergaulan segala macem. Karena gue ngeliatnya salah satu alasan gue fascinated sama teknologi adalah gue juga ngelihat orang-orang yang bagus ya, sorry. asik ya. Gue iseng aja sih. Gak apa-apa. Yang apa namanya yang gaptek dan bangga, udah biarin aja. I don't wanna be that person. Gue maksudnya kalau misalnya gaptek, kita at least ngikutin teknologi. Jadi teknologi itu kayak ngejaga perkembangan dunia tuh kayak gimana, mau gue kayak gitu. Dan di saat anak gue udah butuh apa, gue nggak jauh dari itu gitu. Kan banyak kan anak yang merasa lebih pintar dari orang tuanya tuh dari hal kecil, kayak bisa mainin handphone, bisa itu. Kalau itu aja orang tuanya udah merasa, anaknya udah merasa jauh lebih pintar dari orang tuanya, gimana hal lain? Oh, gitu. Paham. Jadi lo harus mengupdate diri lo biar dia nggak terlalu ini gitu. Iya, dari hal kecil dulu teknologi misalnya sampai yang woke dari sisi lain gitu. Dari semuanya itu yang pengen tujuan gue di teknologi sih kayak gitu salah satunya. Kalau misalnya anak lo minta jadi YouTuber, lo ngasih apa? Jelas jadi apapun pasti akan gue lihat dulu gimana gitu. Maksudnya dia mau jadi atlet e-sports, dia suka main game, gue lihat dia sukanya tuh benar-benar suka kayak gimana, apakah game yang benar-benar dia bisa, dia jago, dia apa, gue ikutin. YouTube, mau bikin YouTube kayak gimana, gue ikutin. Ya untung kan bapaknya YouTuber juga kan ya, jadi kayak bisa ya udah relate, bisa ditemenin, bisa diapain. Yang gue YouTuber e-sports masih bisa gue relate deh. Kalau misalnya hal yang gue yang nggak sama sekali enggak gitu, yang gue yang masih bingung nantinya apa yang kira-kira enggak ya. Yang ya akan ada. Apalah, anak gue pengen jadi ahli meditasi, sedangkan gue sendiri kayak gitu. Gue belum pernah cobain itu. Nah hal itu yang harus kayak gue temenin. Saat ini anak gue lagi suka gambar, masih simple, melukis segala macam. Oke, di sekolah ada ekstrakurikuler walaupun masih belum TK, ada acara kelas-kelas painting gitu ya, dia gue ikutin. Yang kayak gitu ya berusaha kayak ikutin aja dulu sih. Tapi memang yang mengerikan dari era sosial media dan sharing ini kan semua menjadi sangat self-obsessive gitu. Dalam artian ya maksudnya ya followers, jumlah apresiasi itu menjadi goal gitu, bukan apa yang dipekerjakan. Gue inget gue baca artikel dari mana gitu, dia nulis bahwa dia berantem sama anaknya ngotot nggak mau ngelanjutin SMP karena dia mau jadi fokus jadi YouTuber aja, sementara sejauh ini subscribernya cuma 6 gitu. Terus pertanyaan bapaknya, how do I convince my son bahwa lo tuh harusnya sekolah dan bukan iniin YouTube gitu. Terus ada komen yang bagus banget, dia bilang gini, then stop enabling him gitu. Dia either pilih kalau live in your house by your rules, ya lo cut off internet apa dan segala macam, atau ya udah lo keluar aja, lo cari aja jalan lo gitu. Karena kalau di enable terus, orangnya juga udah nggak mau kemana-mana gitu. Like I said, kayaknya change-nya juga akan terjadi lebih cepat lagi. Belum tentu YouTube ada misalnya saat dia mau. Maksud gue kayak misalnya saat ini aja yang berdasarkan likes, berdasarkan engagement, some people are already fed up about it. Instagram mau nutupin likes-nya, terus kayak misalnya Instagram nutupin likes-nya tuh kayak ngurangin limbah plastik pakai bawa sedotan sendiri ya sih? Maksudnya, gue bukannya meremehkan, maksud gue itu membantu, tapi maksud gue kayak ya apa sih gitu loh. Iya hal kecil lah misalnya, tapi kayak ada artikel juga bilang brands atau agency udah mulai fed up sama influencers, digital influencers, dari attitude-nya lah, dari harganya lah. So people are still considering back to conventional marketing gitu, kayak billboard, kayak TV gitu-gitu. Itu kayak diseimbangkan karena kalau alasan terbesar menurut gue adalah harga sih. Influencers harganya makin liar di luar sana gitu. Harga kalau lo lihat di publish harganya LeBron James atau Cristiano Ronaldo, harga satu Instagram postnya berapa, itu kan udah gila banget. Belum lagi yang kecil-kecil turunnya. Akibatnya mereka kayak ini kayak grow too fast gitu, kayak bubble gitu, kayak arahnya mungkin akan berubah lagi nanti di saat anak gua mau sesuatu. Jadi yang penting adalah
the ability to adapt sih. Kayak orang tua anaknya adapt dan orang tuanya juga adapt sama anaknya mau apa. Misalnya YouTuber bisa aja pengen jadi YouTuber itu suatu phase gitu. Iya. Fear lu tuh apa sih, Yok? Fear gue, Punya duit. ultimate fear gue nggak bisa nemenin sampai dia cukup sih. In a lot of aspect. In a lot of aspect, gue nggak ada lagi di situ. Itu fear gue dari sebelum punya anak, bedanya sama sudah punya anak ya kayak kalau gue ada apa-apa kayak carefree banget gitu, bodo amat. Naik pesawat nontonnya adalah aircraft investigation. So kalau jatuh tuh kayak gimana sih? Gitu. Kalau sekarang tuh baca doa beneran kayak baca doa itu kayak lucu banget. Ya itu fear terbesar sih. Fear terbesar adalah pertama gue nggak ada, kedua gue nggak mampunya dari segi financial bisa, atau nggak mampu secara fisikal gue sakit, atau nggak mampu secara mental gue udah gila sebelum anak gue harus gue temenin udah bisa bebas sendiri. Gitu. Banyak lah fear gue yang kayak dalam anak tuh kayak gitu. Semoga nggak selamanya sih, semoga nggak selamanya yang nggak bisa ngelepas anak lo itu, semoga nggak sih. Lu tadi kita ngobrol off camera, lu sempat cerita tentang lagi mau ngurangin screen time lu sendiri, itu kenapa ya? Iya, saat ini ya kecintaan gue sama teknologi juga kayak ada sisi negatifnya juga sih. Kayak gue kayak anxiety-nya juga ada ke arah gue harus ngeliat screen. Walaupun gue nggak kayak ngelakuin yang nakal-nakal atau negatif, tapi cuman entah itu NBA lah, bola lah, saham lah, berita lah, apalah. Tapi dari seni gue nggak mau lolos ada notifikasi yang nyari gue terus nggak dapet gue. Gue nggak mau ketinggalan berita ini sehingga gue harus update duluan di sosial media. Masih ada hal-hal kecil gitu kadang-kadang tuh ada. Dan itu gue mulai ngerasa, kayaknya nggak bener nih gini nih. Kayaknya sampai gue ngerasa anak gue kayak, bapak udah dong, bapak. Dia tuh kalau nonton di sebelah gue, dagu gue kayak suka ditarik gitu. Itu slap in the face so hard sih. Ya ampun, jadi kalau lo lagi main screen dia butuh atensi, dia sampai kayak gitu? Iya. Ya ampun. Itu udah kayak Dia belajar dari mana untuk gitu? Nggak tahu, belajar dari mana nggak tahu. Nggak tahu. Makanya abis itu taro. Aduh, tapi begitu udah gue taro, ya nggak lama lo masih gatel mau gitu ini lagi. Anxiety-nya ada apa. Itu harus gue benerin di tahun depan. Itu harus gue benerin. Jadi ya, tapi sambil masih bisa melepaskan kecintaan sama teknologi gue masih tersalurkan. Cuman harus dikontrol gitu. Itulah lebih masalah kontrolnya, bukan di kayak gue nggak percaya sosial media di TikTok sepenuhnya gitu. Gue nggak yakin gue bisa. Bukan nggak percaya. Gue nggak yakin gue bisa. Ini lucu banget nih. Tapi anak lo belum di usia yang mereka meminta handphone. Anak gue di dalam awal-awal usia kita megang handphone, anak gue pasti curious. Pengen lihat handphone itu apa, terus nonton YouTube lah atau segala macam. Iya. Sampai dalam tahapnya udah tahu yang dia mau apa aja. Yaitu gue mau YouTube, gue mau games. Kalau misalnya ada lagi chattingan atau lagi yang tulisan semua dia belum bisa baca, dia nggak tertarik. Udah bisa kayak gitu. Handphone ini nggak ada gamesnya, jadi nggak bisa ya, ini buat kerja ya. iPad ini buat kerja ya, misalnya kayak gitu. Itu udah ada. Tapi minta handphone belum. Gue selalu berusaha bilang sampai saat ini masih bisa. Ini iPad bapak, ini tablet bapak, ini handphone bapak, ini handphone ibu. Kamu pinjem ya, gitu. Jadi belum ada rasa memilikinya. Boleh apa enggak, dia selalu minta izin kayak gitu. Ya oke, itu masih terkontrol, tapi I don't know what's gonna happen. Ini menarik nih. I think this is gonna be the last. Jadi lo kenapa nggak bisa percaya toxic sosial detox sosial media, lo nggak percaya bisa lakuin? Lo ada need apa? Enggak, gue nggak. Well, gue satu, because I make money from that. Ya, oke. Oke. Kedua, gue nggak percaya everything cold turkey sih. Jadi gue percaya proses. Ya, oke. Gue nggak percaya kayak misalnya berhenti ngerokok, plek berhenti gitu. Kalau gue model yang kayak misalnya sebungkus turun jadi 2,5 bungkus terus gimana gitu loh, kayak dimonitor prosesnya harusnya lebih baik. Kalau lo cold turkey ya? Gue cold turkey sih, gue pull the bandage as fast as you can sih gue nggak bisa tuh gitu bulu kaki nyabut gitu nggak bisa gue rek gitu, ada abis dan
Iya. Nah, but what is it about social media yang lu merasa lu tidak yakin bisa cold turkey? Or at least, or gue balik deh, what is it about social media yang lu merasa pengen engage? Gue takut tuh detox gue akibatnya malah bikin begitu. Kalau ada di set detoxnya berapa lama, abis detox tuh gue makin jadi itu berjalan di diet gue. Di saat gue menargetkan gue mau segini, berat gue segini, sukses, abis itu lepas. Jadi it's supposed to be part of my lifestyle gitu. Oke, dikurangi, mungkin ada screen time berapa jam, mungkin gitu-gitu. Screen time lo berapa sih sekarang? I don't know. Lo pernah cek nggak? Pernah, tapi kayak udah lama dan gue nggak mau cek lagi. Berapa? Instagram lo berapa screen time lo? Pokoknya tembus selalu, gue set 1 jam tuh selalu tembus. But then again, gue ada berapa handphone. Jadi kayak mungkin Instagram sendiri 2 jam sehari kali dari 2 handphone gitu. Mungkin. Each 2 berarti 4 jam. Dari 2 handphone kan gue set 1 jam. Dia tembus gitu. Ya itulah gitu Instagram sendiri. Makanya gue coba distract dari Instagram, tapi kok masalahnya mungkin bukan sosial media, masalahnya adalah layar kalau gue. Itu seneng like on screen gitu. Maksudnya lihat screen. Jadi kalau gue lebih jauh dari social media, tiba-tiba ada games yang gue lagi suka, tiba-tiba gue ada fantasy basketball, tiba-tiba gue ada ngeliatin stocks dan beritanya, gitu-gitu loh. Screen sih gue bilang, my flaws bukan di social media doang, screen. Ada gue kemarin pernah nonton juga tuh dokumenter tentang kenapa ini jadi adiktif. Ternyata manusia tuh diprogram untuk menerima informasi. So it's ya kayak kecanduan obat. So every time lo ada informasi baru tuh lo seneng aja gitu, dan lo akan dig terus gitu. Apalagi kalau caranya convenience. Emang ada ya? Namanya apa? Gue lupa namanya apa. Ya, there's a need for us to be informed. Jadi FOMO. Fear of missing out. Iya, jadi dia kayak misalnya dulu gini, kayak kita kan the great kalau di Sapiens itu kan yang salah satu bikin traits kita itu berbeda daripada chimps itu kan we gossip kan. Sebetulnya bukan necessarily we gossip, tapi itu sebetulnya itu sharing knowledge gitu. Jadi kayak kalau lo jam sekian sampai jam sekian mau berburu, itu adanya di titik ini gitu. Gua kemarin lihat ini ada predator, jangan kesana gitu. So there's always a constant need untuk exchange information gitu. Dan manusia survive karena itu. Dan kalau lo terus sekarang now in the palm of your hand ya, jadi crave itu makin tinggi gitu. Gue lagi mikir, gue juga kayak gitu nggak ya? Gue enggak sih, gue bahkan annoyed gue lihat screen tuh, gue nggak bisa gue. Iya mungkin ya. Kalau gue lebih core lagi, menurut gue manusia punya yang membedakan dari makhluk lain, the ability to adapt gitu. Adaptnya salah satunya dengan sharing knowledge-nya itu, dengan cari taunya, dengan gosip lah istilahnya atau apa. Tapi gimana kita kayak gue nonton dokumenter kalau nggak salah si Explain. Monogami itu baru ada berapa ratus tahun terakhir, terus sekarang udah mulai poliandri segala macam, poligami udah mulai banyak, terus akhirnya pokoknya monogamis poliandri, udah beribet. Tapi intinya itu adalah bagian dari manusia berusaha beradaptasi. Emang keadaannya begini, oke kita ngikut gitu loh. It's the core ability, tapi harus ya dikembangkan juga. Itu makanya pengen gue the ability to adapt yang pengen gue pelajari. Kalau misalnya anak lo mulai memiliki rahasia yang berkaitan dengan internet dan sosial media, lo tuh menyikapinya gimana? Belum kepikiran sih sekarang. Target gue sekarang adalah anak gue cerita semuanya ke gue. Basisnya dari situ, kalau itu masih terjadi terus-terusan, gue yakin apapun, dimanapun, entah itu di internet atau di dunia nyata, maya, apapun itu, jadi dia akan cerita. Target gue itu aja, dia cerita dulu. Kalau dia udah cerita, itu udah poin lebih, kayak setengah perjuangan tuh menang. Ya masih setengah lagi, at least, tapi gue tahu masalahnya di mana. Bikin dia cerita terus, itu yang kayak gue nggak ada itu ke orang tua gue dulu. Lo cerita tuh kayak mikir berkali-kali, akhirnya cerita.
Tapi yeah. Bikin anak gue cerita, jadi setiap malam tuh kayak gimana hari ini, apa ini gitu-gitu. Terus aja sebelum tidur tuh kayak, ya kan keadaan yang dibilang kan keadaan state sebelum tidur tuh saat-saat masuk kepikiran lebih dalam atau state pas baru bangun tidur tuh ada. Ya itu ngobrol justru sebelum tidur atau bangun tidur. Wow. Ya itu yang susah untuk konsisten bertahun-tahun. I didn't have a dad that I can share something, bahkan sampai sekarang. Kayaknya nadanya banyak resentment enggak deh? Resentment to what? Towards my parents or my Your parents? Obviously, ya itulah nggak gue tutup lah. Itu lo nggak pengen buka punya show lo sendiri, seminar dan berbagi-bagi ini? Maksudnya tentang curhat babu? Live. Oh, curhat babu. Curhat babu kan podcast tempat gue curhat. Gila banget sih. Ya, itu aja untuk konsisten susah, Dri. waktu ngomongin apa segala macem. Bukannya banyak ya, maksudnya bukannya limitless ya yang diomongin parenting. I don't wanna be like talking about I don't know hal yang kita nggak sepenuhnya tahu gitu. Kayak I don't wanna creating semi content because this is our relationships in stake gitu. Kayak misalnya ya kita nggak tahu terus kita asal ngomongin aja ya. Makanya season yang sekarang lebih banyak ngundang orang karena itu, kayak kita pengen belajar juga. Lebih expert. Tapi emang gitu, personality tuh nggak tahu ya, gue kemarin gue baru sadar sound interesting dan good personality tuh nggak bisa jadi barang dagangan. Iya. Emang bentuknya tuh harus knowledge atau content atau nggak bisa lu seseruan aja tuh ya akan ada limit ya di mana kayak bisa for a while memang. Setuju gue. Mau sampai kapan lu begitu gitu, seru-seruan aja. Lu pikir setiap hidup bahagia apa? Kok kayak ada resentment, Cing?